Peluru nyasar ke ruang kerja anggota DPR kembali ditemukan Rabu 17 Oktober 2018. Ruangan kerja anggota DPR, fraksi PAN, Totok Daryanto di lantai 20 dan Vivi Sumantri Jayabaya dari fraksi Demokrat di lantai 10 Gedung Nusantara 1. Rabu sore, kembali ditemukan satu peluru di lantai 9 pada fraksi Demokrat. Vivi Sumantri Jayabaya mengaku baru menyadari adanya peluru di ruangannya Selasa sore. Staf saya bilang, "Bu, ini kok ada bolongan kayak peluru nyasar ya?" Rada nggak percaya kan, bilang ke staf, "Mungkin salah kali Mbak, coba dilihat dulu," gitu kan. Pas udah dilihat, dia tusuk-tusuk pakai pulpen, ternyata, "Bu, iya kayaknya ada peluru," tapi kita nggak ngelihat ke dalam lemari yang tadi ditemukan pelurunya. Ketua fraksi Partai Demokrat, Edi Baksoro Yudhoyono atau Ibas, mengatakan kurangnya pengawasan di lingkungan kompleks DPR. Ibas meminta kedepannya penjagaan di DPR diperketat dan lokasi penembakan di seberang gedung DPR segera direlokasi. Pengecekan secara berkala agar pengamanan dalam juga terus berpatroli, mungkin juga sudah ada CCTV, mungkin juga ada pengaman pos luar, pos dalam yang terus mewaspadai. Bisa saja kejadian ini bukan hanya sekedar kejadian latihan. Kalau bagaimana terjadi kegiatan terorisme atau kejahatan lain yang ingin mencederai anggota dewan atau seluruh penghuni kompleks parlemen. Bayangkan saja seperti itu. Penemuan 5 peluru di ruang anggota DPR menjadi sorotan. Komisi 2 DPR RI yang bermitra dengan pengelola kawasan GBK akan memanggil pengelola. Kompleks Senayan ini di bawah Seknek. Seknek itu adalah mitra Komisi 2. Nah, kami merencanakan tanggal 23 siang kami akan undang dan kami akan tanyakan kepada pengelola kompleks Gelora Bung Karno ini, khususnya untuk keberadaan lapangan tembak yang ada di tengah-tengah kantor, di sampingnya ada sekolah, di sampingnya ada hotel, apakah masih layak berada di situ? Senin 15 Oktober, terjadi penembakan di gedung DPR. Peluru nyasar menembus ruang kerja anggota DPR fraksi Gerindra Brigjen Weni Waro dan anggota DPR fraksi Golkar Bambang Heri Purnama. Polda Metro Jaya menetapkan Poppy Rahmawati, sebagai tersangka Muhammad Fahru Rozi, Jawa Post TV. 2 tersangka berinisial I. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan tahun depan Pemprov DKI Jakarta akan melakukan revisi rencana tata ruang dan rencana wilayah Jakarta. Anies mempertimbangkan usulan pemindahan lapangan tembak Senayan. Menurutnya, faktor keselamatan perlu diperhatikan di tempat yang memiliki risiko seperti lapangan tembak Senayan. Memang safety itu penting sekali, apalagi tempat-tempat yang memiliki risiko seperti lapangan tembak. Dan ini bukan lokasi baru ya, artinya lokasi sudah lama. Nanti kita cek secara tata ruang seperti apa, karena tahun 2019 besok adalah tahun di mana kita melakukan revisi atas rencana tata ruang dan rencana wilayah. Dan pada saat itulah kita nanti bisa melakukan perubahan-perubahan. DPR mengusulkan lapangan tembak Senayan dipindahkan menyusul insiden peluru nyasar ke ruang kerja anggota DPR Senin 15 Oktober dan Rabu 17 Oktober. Peluru nyasar berasal dari lapangan tembak yang lokasi tak jauh dari gedung parlemen. Rizal Mahyudin, Seto Pratomo, Jawa Post TV. Petugas KPK tiba di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Penyidik mencari berkas-berkas di ruang kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Awak media diizinkan masuk ke ruangan dan hanya dapat mengambil gambar dari depan kantor. Petugas KPK meminta salinan peraturan Bupati Bekasi terkait perizinan, serta salinan identitas dari Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna keperluan arsip. Bupati Neneng Hasanah dan sejumlah pihak diduga menerima hadiah 13 miliar rupiah. Diduga realisasi pemberian sampai saat ini sekitar 7 miliar melalui beberapa kepala dinas. Keterkaitan sejumlah dinas karena proyek cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan, sehingga dibutuhkan banyak perizinan. Sonia Mamesa, Bintang Nuwari, Jawa Post TV.
Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker menetapkan kenaikan upah minimum provinsi UMP 2019 sebesar 8,03%. Angka ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS yang menunjukkan inflasi di angka 2,88%, sedangkan pertumbuhan ekonomi 5,51%. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Zakiri mengatakan kenaikan UMP sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015. Hanif meminta para gubernur segera memproses kenaikan upah minimum di setiap provinsi. Nggak perlu demo, nggak perlu rame-rame, nggak perlu ribut-ribut, upah naik terus. Dan alhamdulillah tahun depan berarti akan naik sekitar 8,03%. Nah, bagi dunia usaha mereka juga lebih bisa memprediksi terkait dengan kenaikan upah di tahun yang akan datang dengan melihat pada tren pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu. Penetapan kenaikan upah minimum di setiap provinsi akan diumumkan 1 November 2018. Sedangkan upah minimum kota dan kabupaten batas pengumumannya sampai 21 November 2018. Iqbal Rambe, Trisabdo Aji, Jawa Post TV. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, dampak positif atas kenaikan UMP ini bisa dilihat dari tingkat produktivitas dunia usaha. Daya beli masyarakat diperkirakan meningkat atas kenaikan upah minimum ini. Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi 2019 sebesar 8,03%. Penetapan kenaikan UMP 2019 akan diumumkan serentak 1 November 2018. Tim Liputan, Jawa Post TV. Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia telah menetapkan kenaikan UMP tahun 2019 naik berkisar 8%. Di Sulawesi Utara, upah minimum provinsi tahun depan akan mencapai Rp3 juta setelah sebelumnya di angka Rp2.800.000. Erni Tumundo, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Utara mengungkapkan, penetapan UMP nanti akan ditetapkan awal November mendatang dengan dikeluarkannya peraturan gubernur. Dan penetapan UMP ini berdasarkan edaran yang diberikan sesuai dengan perhitungan PDB dan inflasi. Untuk tahun 2019 mudah-mudahan pada tanggal 1 November Dewan Pengupahan sudah menyerahkan kepada gubernur untuk diumumkan. Maksudnya pembahasan untuk penetapan UMP itu tidak butuh waktu yang lama karena perhitungannya itu sudah jelas menggunakan PP 78 2015. Penetapan UMP sendiri dikaji bersama dengan Dewan Pengupahan kemudian disodorkan kepada Gubernur Sulawesi Utara untuk ditetapkan sebagai pergub setiap tahunnya. Hizkia Warankiran, Kawanua TV. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengatakan sebagian besar narapidana dan tahanan di Palu, Sulawesi Tengah yang kabur saat gempa dan tsunami sudah kembali. Yasona masih memberikan kesempatan bagi para narapidana dan tahanan melaporkan diri sampai batas waktu hingga ditetapkan menjadi daftar pencarian orang atau DPO. Masa tenggat waktu narapidana dan tahanan harus melapor hingga 26 Oktober. Yasona menambahkan akan berkoordinasi dengan kepolisian mencari napi dan tahanan yang belum kembali setelah masa tenggat berakhir. Ya, bagian besar sudah kembali, ya kemarin itu hampir 1.000, sekarang sudah di bawah 1.000. Bahkan ada yang di Solo, lapor di tempat lain. Jadi sudah apa? Ini kan ada perpanjangan apa? Ada perpanjangan tanggap darurat, jadi kita biarkanlah. Ini kita bisa bayangkan kalau misalnya ada dari keluarga itu yang meninggal, ada yang apa. Jadi ini kan tidak boleh lah kita mengatakan. Tapi nanti kalau suatu saat sudah selesai, kita harap baik-baik. Kalau setelah dipanggil tidak apa, kita akan meminta polisi untuk memanggil mereka. Waktunya sampai kapan ya? Tanggap darurat kan tanggal 26 Oktober.
Kita biarkan aja dulu dan sudah mulai satu-satu datang. Sementara Dirjen Pemasyarakatan Pasri Puguh Utami mengatakan narapidana dan tahanan yang belum kembali sekitar 38%. Dirjen Pemasyarakatan telah melakukan rapat koordinasi terkait pengamanan napi dan tahanan yang belum menyerahkan diri. Napi yang di Palu sebelum ada gempa 566, sudah ada di dalam 286, yang masih di luar 275, yang ada di lapas rutan lain 5 orang. Ini lapas Palu. Lapas perempuan Palu total BBP LPP 96 orang. Di dalam lapas sekarang 46 orang, di luar lapas 50 orang, 18 diantaranya dia sudah melapor. Jadi yang di luar hanya 32, yang 18 sudah lapor, yang di dalam 46. Ini tadi LPP. Kemudian yang di LPKA, jumlah sebelum ada pelarian, sebelum ada gempa 28 orang. Sekarang yang ada di dalam 23 orang, yang sudah lapor 5 orang. Kemudian di rutan Palu, jumlah seluruh WBP 458, sekarang yang ada di dalam 190 orang, yang sudah lapor dan masih ada di luar 248. Kementerian Hukum dan HAM hingga saat ini masih terus mengimbau para napi dan tahanan yang belum kembali segera menyerahkan diri. Popi Rahmawati, Muhammad Fahru Rozi, Jawa Pos TV. Komite Olahraga Nasional Indonesia meminta pengurus cabang olahraga bergerak cepat menuju SEA Games 2019. KONI mendesak seluruh cabur melaporkan kebutuhan anggaran pemusatan latihan nasional paling lambat pada November 2018. Ketua KONI Tono Suratman menyatakan hal ini bertujuan untuk mempercepat dimulainya pelatnas. Pada Januari, KONI menargetkan pemusatan latihan dapat segera dimulai. Ini agar momentum kesuksesan Asian Games 2018 tetap terjaga. Kami sudah diberikan arahan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga bahwa pada bulan November diharapkan semua cabang-cabang olahraga yang ikut dalam kompetisi atau multi event 2019 di Filipina segera memberikan program dan anggaran, sehingga ini bisa mempercepat proses latihan kurang lebih hampir 1 tahun dari sekarang agar persiapan lebih matang dari tahun-tahun sebelumnya. Indonesia akan berjuang di SEA Games 2019 di Filipina. Kontingen tanah air ditargetkan bangkit setelah hancur pada edisi sebelumnya di Malaysia. Dwi Putra, Jawa Pos TV. Sebanyak 150 siswa sekolah mengikuti workshop pembuatan celengan di Museum Nasional Jakarta Rabu siang. Para siswa dikenalkan lebih dulu asal bulat celengan gerabah. Sebelum perlombaan dimulai, penyelenggara mengadakan workshop dalam 3 kelompok. Kelompok pertama membuat celengan dari tanah liat, kemudian kelompok 2 melukis celengan gerabah, dan diakhiri membuat celengan dari barang bekas. Lokakarya budaya menabung ini bertujuan untuk menambahkan budaya menabung kepada usia dini, yakni pelajar. Para siswa memproses dari awal pembuatan celengan dari tanah liat. Setiap ukiran ia goreskan untuk membuat motif sesuai selera. Melukis celengan juga terlihat menarik karena membuat siswa kreatif dalam memadukan warna-warna. Sementara celengan plastik terlihat indah dengan hiasan tali warna-warni. Bahkan celengan ini merupakan hasil dari daur ulang sampah botol plastik. Untuk tujuannya sendiri sih, ini sebagai program menanamkan budaya menabung kepada anak-anak dari usia dini ya. Tujuannya supaya anak-anak itu bisa menabung dari dini, terus jadi mereka tuh kalau sekarang kan terkenal dengan ATM ya, tabungan ATM. Jadi diperkenalkan lagi asal mula tabungan itu seperti apa. Dengan bentuk workshop seperti membuat celengan dari tanah liat, mewarnai gerabah, kendi yang berbentuk celengan, terus membuat celengan dari botol plastik bahan daur ulang. Para peserta antusias menyelesaikan karyanya.
Mereka mengaku bangga dengan produk kerajinan tangan yang dihasilkan. Meski menemui kesulitan dalam membuat bentuk serta motif, namun kesempatan ini mereka jadikan sebuah pengalaman berharga. Budaya menabung tentunya penting ditanamkan sejak dini. Tidak hanya kemauan menabung, membuat celengan seperti ini akan melatih kreativitas untuk menciptakan generasi produktif. Rizal Mahyudin, Seto Pratomo, Jawa Post TV.